Shalom, puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi di sini kita memperhatikan ada dua latihan. Latihan badani dan latihan ibadah. Ya. Latihan badani, olahraga, dan latihan ibadah. Dikatakan latihan badani itu terbatas. Ya. Terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Kita lebih banyak mengenal tentang latihan badani atau olahraga. Baik itu dengan berbagai macam yang kita ketahui dan kita geluti. Bahwa kata olahraga itu lebih familiar kepada kita. Ya. Dan mungkin semuanya pernah berolahraga. Yang sekarang mungkin kebanyakan kita mungkin jalan kaki, jogging, ya. Tetapi itu semua adalah latihan badani atau olahraga. Semuanya melakukan olahraga, bisa dikatakan semuanya melakukan olahraga. Karena ada gunanya, walaupun terbatas. Minimal wajah kita kalau olahraga itu lebih berseri, lebih muda kelihatannya, ya. Dan tidak gampang sakit. Dan inilah gunanya. Terbatas gunanya, orang-orang banyak yang melakukannya. Yang heran, latihan ibadah itu dikatakan berguna dalam segala hal. Artinya kalau disederhanakan itu gunanya itu tidak terbatas. Tetapi sedikit sekali yang mau latihan ibadah. Sedikit sekali yang berlatih ibadah secara sungguh-sungguh. Bahkan banyak orang berkata latihan ibadah itu tidak ada gunanya. Padahal Alkitab mengatakan latihan ibadah itu tidak terbatas gunanya. Ya. Ketika kita berbicara tentang latihan, maka kita tahu bahwa setiap latihan yang benar seharusnya akan mendatangkan kemajuan atau peningkatan. Ya kan? Kalau saya bergelut di fitness, saya tahu kalau awal mungkin bench press itu 10 kilo, kemudian naik sampai 100 kilo lebih, itu namanya kemajuan. Ya. Sama dengan latihan ibadah juga, harus kelihatan kemajuannya. Kalau tidak kelihatan kemajuannya, itu namanya bukan latihan. Atau latihan kita tidak benar. Ya. Mau jalan kaki pun, mungkin kita awalnya jalan hanya 1 kilo atau 2 kilo. Kemudian saya perhatikan banyak yang kalau sudah jalan kaki itu sampai 10 kilo. Ya. 10 kilo tidak bisa dilakukan oleh orang yang baru pertama kali latihan, ya, karena keesokan harinya itu pasti tidak bisa jalan sudah. Ya. Tetapi kita lihat
bahwa latihan tuh harus ada peningkatan. Demikian pula latihan ibadah harus ada peningkatan. Ya. Kalau latihan ibadah tidak memperlihatkan peningkatan, berarti latihan kita salah. Ya, latihan kita salah. Nah, kemudian yang namanya latihan itu butuh modal. Kadang saya fitness itu anak-anak bertanya pada saya begini. Om, sudah berapa lama? Yang paling agak menjengkelkan itu kalau ada pertanyaan, Om, sudah berapa minggu? Om, sudah berapa bulan? Ya. Nah itu kan repot saya yang mau jawab. Kalau berapa tahun kan enak, 30 tahun. Nah, kan. Sampai teman saya berkata, sudahlah. Pokoknya saya latihan tuh dari rambut masih hitam sampai sekarang rambut putih. Ya. Bahwa dan ketika kemudian mereka bertanya, kira-kira berapa lama Om bisa bentuk badannya? Saya langsung tanya begini, kamu punya uang berapa? Tidak ada Om, ya kalau air putih sudahlah jogging aja lah jalan pagi. Tidak usah latihan fitness dan mengharapkan bentuk badan yang bagus. Jogging aja sehat jantungnya, banyak minum, ginjalnya sehat. Ya. Karena ini hal yang jujur bahwa Anda menginginkan peningkatan keberhasilan dalam latihan, itu butuh modal kok. Pelari pun butuh modal. Minimal vitamin, susu, ya. Makanan yang bergizi kan lain kalau masih ada dokternya, kan, pelatihnya. Jadi itu semua butuh modal. Latihan ibadah pun banyak yang harus kita keluarkan. Banyak yang harus kita keluarkan. Mungkin yang paling sederhana, kalau zaman dulu kan uang becak. Tuh, kalau PP itu uang becak, iya kalau hanya suami istri, langsing-langsing. Kalau sama-sama gemuk, suami istri becak 2 itu. Kemudian kalau anaknya banyak, namanya dulu kan zaman dulu udah ada kerjaan kan. Kan aktivitas yang paling banyak itu buat anak. Kalau sekarang kan banyak pekerjaan. Kalau dulu kan maghrib sudah masuk kamar semua kan. Itu jalan-jalan sepi. Sekarang mungkin kita kan dulu udah menyangka Pamekasan bisa serame ini. Ya. Tetapi lihat di sini bahwa ke gereja pun butuh modal. Ya. Masih belum lagi memberikan persembahan segala macam. Dan kalau memang latihan kita benar mengalami peningkatan, bukankah modalnya juga akan semakin banyak yang dibutuhkan? Kan tidak mungkin juga kan kita memberi dulu 2.000, sekarang tetap 2.000, kan tidak mungkin kan? Mengalami peningkatan. Loh ini loh namanya latihan itu mengalami peningkatan. Tidak musim kata-kata yang sangat disukai zaman dulu. Tuhan Yesus tidak berubah. Makanya persembahan saya juga tidak berubah, ya kan? Kalau zaman dulu itu kata-kata kan terkenal sekali. Tetapi yang namanya latihan berhasil, Anda akan mengalami peningkatan. Bahkan juga dalam memberi pun Anda akan meningkat jumlahnya. Bayangkan olahraga yang terbatas gunanya saja. Bahkan kalau sudah bicara olahraga golf, lah itu berapa bayarannya? Ya. Bahkan mungkin olahraga golf tidak pernah ikut kejuaraan,
uang yang dikeluarkan begitu banyak. Dan Alkitab katakan itu terbatas gunanya. Jogging kenapa? Kalau hanya seperti golf, mukul kemudian jalan, atau seperti orang idiot kan pakai mobil-mobilan itu ya kan? Ya. Tetapi mereka bisa mengeluarkan uang yang banyak untuk olahraga yang seperti itu, yang Alkitab katakan terbatas gunanya. Sedangkan untuk ibadah yang dikatakan ini berguna dalam segala hal, kenapa kok kita tidak mau mengeluarkan modal? Beli Alkitab kalau dulu nunggu gratisan. Ya kan kadang kan gereja dapat sumbangan Alkitab kemudian. Kenapa kok tidak mau mengeluarkan modal membeli Alkitab? Bahwa ibadah, yang namanya latihan, mau latihan badani, mau latihan ibadah, butuh modal. Tidak mungkin olahraga itu tidak butuh modal. Orang naik sepeda, bahkan orang-orang jogging yang kelompok-kelompok itu saya perhatikan. Siapa bilang jogging tidak perlu modal? Kadang mereka pakai seragam kok. Kadang kalau tiap hari ketemu itu seragamnya beda-beda. Giliran mau kur Natal, ada sumbangan dari gereja atau enggak? Ada diskonan separuh harga, ya kan? Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah sering kali kita mau latihan, mau olahraga, mau ibadah, kita enggak berani keluar biaya. Kalau kita mau latihan yang benar-benar latihan ibadah, Anda harus belajar yang lain dari buku-buku rohani. Itu mahal, mau masuk lebih dalam lagi, belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, itu lebih mahal lagi buku-bukunya. Ya. Sehingga kalau kita mau jujur, kita ini sungguh-sungguhkah latihan ibadah atau hanya sekedar supaya cocok dengan KTP sebagai orang Kristen seminggu sekali pergi ke gereja. Anda bisa bayangkan latihan olahraga seminggu sekali? Ya. Bisa bayangkan ada orang olahraga seminggu sekali? Apapun itu, mau lari, mau angkat beban, ya, mau tenis, mau bulu tangkis, mau voli, seminggu sekali latihan. Anda tidak akan mengalami peningkatan, yang ada adalah sakit semua. Latihan sekarang, besok sakit, sehari, 2 hari, 3 hari sakit, hari keempat sembuh, kelima sehat, keenam latihan lagi, hari ketujuhnya sakit lagi, seperti itu. Bayangkan latihan ibadah sekarang, seminggu sekali. Datang seminggu kena khotbah yang keras, sakit. Nunggu dulu 2 minggu. Nanti latihan ibadah lagi, kena lagi. Sakit lagi sudah. Ya. Tidak sehat-sehat kalau seperti itu. Tidak ada hasilnya. Kalau ibadah yang benar kan dulu kan kita tahu. Apa pengkhotbahnya ini? Ya, nyindir terus. Itu memang sengaja itu untuk saya. Nah, agak lama kalau sudah kena suami istri saling senggol kan. Sambil ketawa tapi mukanya sudah tidak marah. Nah iya diam kan gitu kan. Ya. Setelah agak lama lagian paling kena lagi. Bertobat Tuhan, tobat Tuhan. Kan itu aja. Ya. Ketika latihan ibadah kita continue. Latihan ibadah dengan benar.
bahwa latihan ibadah harus mengalami peningkatan, latihan apapun, latihan badani, latihan ibadah harus mengalami peningkatan. Ada modal yang dibutuhkan. Ya, ada modal yang harus kita keluarkan. Mau olahraga, mau ibadah, harus ada uang yang keluar. Ya. Latihan badani terbatas gunanya. Bahwa setiap latihan kita tahu gunanya. Oleh karena itu sekarang kan olahraga aja kan kita bisa bedakan. Ingin kurus, ya hasil yang ingin dicapai kurus. Oh latihannya ini. Hasil yang ingin dicapai supaya berotot, latihannya ini. Beda lagi. Ya. Di dalam ibadah pun banyak hal. Ingin sembuh dari sakit, oh latihannya, firmannya ini. Ingin diberkati dalam keuangan, latihannya ini, firmannya ini. Kan semuanya ada bagiannya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sisi dan itu dilatih terus. Kadang kekristenan ini agak-agak lucu juga. Ada yang mengkhususkan diri khotbah tentang rumah tangga, pengajaran, seminar rumah tangga terus. Ya. Ada yang kesembuhan terus. Sampai-sampai acara pemberkatan rumah aja khotbahnya kesembuhan ilahi. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Mereka tidak mau belajar, intinya tidak mau belajar. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi kita lakukan. Ya. Walaupun terbatas kita lakukan, sehat di bumi. Ya. Itu pun dengan catatan, sehatnya terbatas. Kadang kalau sudah punya penyakit turunan, penyakit jantung, diabetes, ya kan, kanker, mau olahraga bagaimanapun hanya masalah waktu. Artinya ini kan terbatas gunanya. Kalau Anda sudah ada punya keturunan kanker, diabetes, mau olahraga bagaimanapun, pada waktunya Anda akan kena. Itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah tidak terbatas gunanya. Orang tua Anda mau ada diabetes, mau ada jantung, ketika engkau latihan ibadah di dalam bidang kesembuhan ilahi, ayat-ayatnya ini ada, engkau dilatih, engkau melihat bukti-bukti, engkau tidak akan kena. Itu tidak terbatas gunanya. Ya. Jadi latihan badani itu terbatas gunanya. Dalam level-level tertentu, latihan badani ini tidak akan bisa menerobos, ya. Tetapi ibadah tidak ada yang mustahil. Sudah sampai dalam taraf tidak ada yang mustahil, semuanya bisa diatasi. Ya, itu ibadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani hanya berguna ketika kita masih hidup, ada nyawa. Tetapi latihan ibadah berguna baik untuk sekarang selama kita hidup maupun setelah kematian. Latihan ibadah itu berguna. Latihan olahraga sekeras apapun juga tidak bisa membawa kita masuk surga. Hanya latihan ibadah saja yang benar akan membawa kita masuk ke surga. Oleh karena itu seharusnya latihan badani kita lakukan, tetapi harus lebih giat
dengan latihan ibadah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau dibalik, Anda akan ketemu dengan ayat, jangan menduakan Allah. Nah, ya. Latihan ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, sekarang kita lihat latihan ibadah-ibadah seperti apa sih? Ya, yang pertama Roma pasal 12 yang sudah sangat dikenal, ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang pertama adalah ibadah yang sejati. Ya. Ibadah yang sejati. Di sini disebutkan ibadah yang sejati ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Atau sederhananya, kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Ya. Seluruh hidup kita untuk Tuhan. Dan ini hanya bisa kita lakukan ketika kita mengenal seberapa besar pengorbanan Yesus. Di sini disebutkan demi kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu apa? Kemurahan Allah yang dimaksud adalah betapa besarnya cinta Allah kepada kita sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Itu kemurahan Allah. Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, seberapa dalam kita mengenal, mempercayai, menerima pengorbanan Yesus ini, sebesar itu juga hidup kita yang bisa kita korbankan untuk Tuhan. Jadi kita bisa tahu sekarang cinta kita itu atau pengenalan kita kepada Tuhan itu seberapa tingkatannya. Apakah kita mampu untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sama seperti Tuhan mempersembahkan seluruh hidupnya di atas kayu salib untuk kita. Sebelum kita mencapai hal ini, mau mempersembahkan seluruh hidup kita, maka kita belumlah melakukan ibadah yang sejati. Ya. Bahkan kita sepertinya sekarang, zaman-zaman akhir ini, sepertinya kita ibadah itu dirangsang untuk ibadah untuk mengeluarkan semua hawa nafsu kita. Ibadah supaya apa? Supaya dapat ini. Ibadah supaya apa? Supaya dapat ini. Ibadah supaya apa? Supaya dapat ini. Tetapi ibadah yang sejati adalah memberikan, mempersembahkan hidup kita. Bukan untuk mendapat, tetapi untuk memberi seluruh hidup kita. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup artinya bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan persembahan yang setengah mati. Kalau sudah stroke, tidak bisa jalan, ya kan? Sudah tidak bisa ngomong, bangkrut lagi. Kemudian Tuhan, ini aku persembahkan seluruh hidupku bagi. Kan repot gitu. Tuhan kan ini mau dipakai kemana kalau begini?
Mau diutus ke tetangga aja enggak bisa. Apalagi ke pedalaman kan. Selagi sehat, persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Ya. Nanti Pak Yusa umur 70 tahun baru sungguh-sungguh. Sudahlah. Anda 70 tahun dipajang pun tidak ada yang mau, apalagi Tuhan. Ya. Sudah expirednya itu sudah melampaui. Ya. Bukan hanya expired 2 hari. Jadi berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Lu Allah saja mempersembahkan putranya. Digambarkan umur 33 tahun. Itu kan yang terbaik. Nggak nunggu Yesus umur 79 tahun. Baru disalibkan. Ya. Kita janjinya nanti kalau sudah tua. Lu kalau sudah tua. Ya. Ibadah kita sejati atau enggak? Kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita atau hanya sebagian? Ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Itu sukar. Kalau coba Anda ya, sapi aja mau dipersembahkan kalau tidak mati dulu. Kan untuk ngikatnya kemudian taruh di mezbah kan sukar. Apalagi kita belum mati, ini persembahan yang hidup. Berarti kita ini sendiri yang harus menyelesaikan daging kita. Kita sendiri yang harus naik ke mezbah itu, membiarkan diri kita mati di atas mezbah itu. Ya. Ingat, membiarkan diri kita sendiri mati atau dibakar di mezbah itu. Sehingga di sini jelas, mempersembahkan persembahan yang hidup, bukan yang sudah mati. Kalau sudah mati gampang, sudah tidak gerak, sudah gampang itu. Dibakarnya atau dipotong-potongnya gampang. Tapi kalau masih hidup, Anda dipotong sedikit, dipotong kakinya, kan sakit. Artinya bahwa ibadah yang sejati adalah menyalibkan daging. Menyalibkan daging. Catherine Kuhlman selalu berdoa kepada Tuhan. Bunuh aku Tuhan, bunuh aku. Supaya engkau bisa sungguh-sungguh hidup di dalam diriku. Doanya bunuh aku. Orang kalau tidak ngerti doa apa ini? Tetapi itulah doa yang benar supaya kedagingannya itu dibunuh oleh Tuhan. Dia hanya cukup mempersembahkan, kemudian Tuhan yang beracara. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ibadah kita sudah sampai ibadah yang sejati atau belum? Persembahan yang hidup, yang kudus. Kudus. Bahwa kalau kita perhatikan para penyanyi, para imam, ya kan, bahkan sejak dari Musa selalu ada perintah begini, kuduskan dirimu, sebab 3 hari kemudian Allah akan memberi mujizat. Kuduskan dirimu, sebab Tuhan akan menyerahkan musuhmu. Kuduskan dirimu, selalu kuduskan, kuduskan, kuduskan. Sekarang penekanan kita keahlian, keahlian, keahlian. Ya. Kekudusan jarang. Sehingga seorang hamba Tuhan berkata begini. Seandainya Roh Kudus sekarang pun diangkat oleh Tuhan dari bumi. Hampir semua gereja itu tetap akan bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Artinya, sudah tidak ada yang mengandalkan Roh Kudus.
Padahal yang akan membuat kita mampu hidup kudus itu adalah Roh Kudus. Nah, betapa mengerikan keadaan gereja di akhir dari akhir zaman ini. Masihkah kekudusan itu ditekankan di dalam gereja? Atau sudah tidak? Ya. Dan yang berkenan kepada Allah, hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang menyenangkan Allah. Berandai-andai kira-kira hidup kita ini di bidang apa? Sudahlah, tidak usah seluruhnya. Di bidang mana sih hidup kita yang menyenangkan Allah? Tidak usah seluruhnya. Di bidang mana atau tindakan apa dari kita yang menurut kita itu menyenangkan Allah? Nah, pemikiran-pemikiran ini berandai-andai seperti ini agak mengerikan loh. Karena kita mengenal diri kita. Dan kita akan bisa mengatakan, aduh kok sepertinya belum ada ya yang bisa menyenangkan Allah. Selalu yang kita tuntut, Allah harus menyenangkan kita. Allah harus menyenangkan kita. Allah yang menghibur kita. Di sini dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, yang menyenangkan. Terjemahan lain, dan yang menyenangkan Allah. Apakah hidup kita sudah menyenangkan Allah? Wow, itu harus jadi pemikiran dan butuh kejujuran dari kita. Supaya kita bisa bertobat. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lanjut kepada ibadah yang kedua di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan 27. Ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tadi ibadah yang sejati, sekarang ada ibadah yang sia-sia. Ya. Ibadah yang sia-sia. Dan ternyata ibadah yang sia-sia itu terjadi karena kita tidak bisa menahan mulut kita. Tidak bisa mengekang perkataan kita. Karena ibadah itu tujuannya supaya kita sempurna. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Lihat di dalam dulu Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, orang yang bisa mengekang perkataannya, ya, tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Ini baru adalah ibadah yang bermanfaat. Ya. Tetapi kalau kita tidak mengekang, tidak bisa mengekang lidah kita, perkataan kita, maka kita tidak bisa sempurna. Di sini dikatakan orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya. Bahwa ternyata seluruh tubuh kita itu dikendalikan oleh perkataan kita. Orang sakit biasanya itu tidak ujuk-ujuk langsung sakit. Biasanya mulut kita dulu yang berkata, mak badan tak nyaman, corak sakit. Nah, padahal belum sakit, belum tergeletak.
Ya. Tetapi karena perkataan kita itu, setelah itu baru tubuh kita menuruti apa yang kita katakan. Ya. Alkitab juga katakan, menurut pengakuanmu engkau dibenarkan dan diselamatkan juga. Kalau pengakuanmu salah, engkau akan mengalami penghukuman. Ya. Jadi, ibadah tidak menjadi sia-sia kalau kita bisa mengendalikan perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kitab Amsal berkata, ya, siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, bayangkan di sini, kenapa kita itu selalu diajarkan kalau ibadah mengucapkan amin. Kalau memang kita pandang, ya firman itu benar. Amin. Nah, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Amin. Nah, ketika dokter memeriksa kita dan memvonis, ibu, ini ada kanker stadium akhir sudah, ibu kok bisa enggak merasakan? Kalau ibu ini berkata, masa dok? Makanya saya kok merasa enggak enak. Umur saya tinggal berapa bulan dok? Nah, sudahlah. Tanda tangan Anda, kanker itu sudah Anda, paket berisi kanker sudah Anda tanda tangan, berarti sudah diterima. Ya. Padahal di dalam gereja Anda sudah dilatih oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Anda katakan amin. Seharusnya ketika vonis dokter mengatakan stadium akhir, kanker stadium akhir, yang keluar seharusnya perkataan kita tidak berubah. Tidak dok, Alkitab katakan oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Aku percaya aku sudah sembuh. Maka ibadah kita tidak sia-sia. Tetapi ketika kita mengaminkan perkataan dokter itu melalui mulut kita, maka ibadah yang kita ikuti selama ini oleh bilur-bilur Yesus kau sudah disembuhkan. Amin, amin, amin. Sekarang menjadi sia-sia karena engkau mengatakan sisa berapa bulan dok umur saya. Di dalam ibadah diajarkan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan ketika dompet kita sisa 100.000 lah. Duh, ini berapa hari lagi habis ini 100.000, tidak punya uang. Maka yang terjadi 100.000 itu akan habis sungguhan dan kau tidak punya uang. Tetapi seandainya waktu 100.000 itu ada di dompetmu dan kau mengatakan, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus. Aku percaya Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Aku tidak akan kekurangan. Dalam Kristus aku kaya dalam segala hal. 100.000 tidak akan habis. Pada waktu engkau punya 100.000, engkau akan dapat tambahan, tidak tahu itu dari mana. Bahwa perkataan kita membuat ibadah kita seringkali menjadi sia-sia. Tidak tahu, tidak ada yang memperhatikan saya. Padahal Alkitab katakan Allah selalu menyertai kita. Allah selalu menghibur kita. Kita membatalkan firman itu dengan tidak ada yang ngerti saya, semuanya menjauh dari saya. Perkataanmu membatalkan manfaat dari ibadah yang seharusnya engkau dapatkan. Ya. Jaga perkataan kita. Sungguh ini sangat luar biasa. Pasal 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Makanya perlu latihan ibadah.
Karena awalnya memang kita bersalah dalam banyak hal. Ibadah supaya diperbaiki. Kesalahan itu. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Ini yang harus kita capai. Jangan sampai telocor. Ya kan? Lebih baik diam. Kalau Anda tidak bisa mengucapkan firman Tuhan yang benar sesuai keadaanmu, lebih baik diam. Jangan mengamenkan keadaanmu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga itu seperti Anda menerima tanda tangan paket. Dan itu tidak bisa dikembalikan lagi. Ya. Tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Beratku kok naik lagi ya. Jangan-jangan nanti ini sampai 100 kilo. Sampai, sudah pasti sampai. Ya. Beratku kok naik lagi. Sudahlah. Mulai besok diet, aku percaya pasti turun. Kembali ke berat yang ideal. Nah, sesuai dengan perkataan itu yang akan terjadi. Ya. Jadi gunanya ibadah adalah kita belajar mengucapkan apa yang Tuhan ucapkan. Karena itu tidak pernah gagal. Itu pasti terjadi. Ya. Kemudian di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 27 ada dua macam ibadah di sini. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat. Ibadah yang murni. Kemudian yang kedua ibadah yang tak bercacat di hadapan Allah. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah kita bagi sekarang, ibadah yang murni adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Itu ibadah. Kenapa di sini digambarkan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda? Karena ketika Anda mengunjungi yatim piatu dan janda-janda itu, Anda harus mengeluarkan uang Anda. Bukan untuk mendapat, tetapi untuk memberi. Sehingga tidak ada motif lagi, murni. Makanya supaya tetap murni jangan difoto-foto ya. Difoto, diupload di Facebook nanti. Nah itu sudah tidak murni lagi. Biarkan Anda mengunjungi yatim piatu, Anda membawa pemberian, berikan, selesai, itu murni. Anda mengunjungi janda-janda, berikan, tidak usah difoto, tidak usah diupload, selesai, Anda pulang. Itu ibadah yang murni. Ya. Ibadah yang murni. Dan sangat sedikit berarti yang murni dan tetap murni. Karena sekarang sukanya orang pamer. Pamer. Bahkan nanti dikasih perincian lagi. Berapa dos Indomie, berapa pakaian bekas, ya kan? Pakaian bekas saja kok disebut, ya kan? Jumlahnya. Tidak perlu. Memberi selesai. Biarkanlah Tuhan yang mencatat. Ya. Ibadah yang murni adalah memberi, bukan untuk mendapat. Memberi bukan untuk mendapat. Kemudian ibadah yang tak bercacat. Ibadah yang tak bercacat adalah menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Wah. Jadi di sini kita lihat ibadah yang tak bercacat menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saya
Pernah saksikan ketika kita membangun gereja ini? Ada anak muda yang bertanya, mau dikasih lampu diskotik, lampu sorot. Saya jawab, saya membangun gereja, bukan membangun diskotik. Anda melihat sekarang banyak gereja, tidak model gereja. Tidak usah diberitahu, ini gereja. Anda masuk coba, kemudian ketika lampu-lampu dihidupin, Anda kalau tidak diberitahu itu gereja, pasti Anda katakan, kalau ditanyakan secara jujur, kira-kira tempat apa ini? Pasti Anda akan jawab, diskotik. Anda perhatikan para artis setiap tampil selalu disorot karena mereka artis, mereka bintangnya. Kalau gereja ini kan bintangnya Yesus. Bukan kita, bukan hamba Tuhan, bukan pengkhotbah, bukan WL. Jadi tidak perlu disorot, biarkan kasih lampu yang benar. Ini namanya tidak dicemarkan oleh dunia. Jangan sampai dunia masuk ke dalam gereja. Karena seharusnya gereja yang masuk ke dunia untuk mempengaruhi dunia itu. Tetapi seringkali dunia yang masuk ke dalam gereja. Teman saya berkata, saya pergi ke gereja pada waktu Natal. Sebetulnya saya bukan jemaat di sana sih, dia bilang. Tapi karena lewat sekalian, karena di mall mampir. Ternyata acara Natal dan ngundang artis-artis Kristen. Duh Pak Yusa, WL-nya yang biasanya seperti WL sekarang jadi seperti artis juga. Gayanya langsung berubah karena tampil bersama artis, gayanya juga melebihi artis. Ini namanya dicemarkan. Sekarang gereja senang seperti undang artis. Padahal kalau kita lihat loh, artis-artis yang anggaplah dibanggakan sama banyak orang Kristen. Ya. Sebutkan siapa yang laki-laki, ada yang mantan vokalisnya Dewa, ternyata cerai. Oh, ada yang ini orang Kristen, ya. Inisial A, W, kan, AW. Nah. Ganteng tinggi, cerai. Tapi herannya, gereja tidak peduli loh. Yang penting tetap tampil di gereja. Perhatikan di sini, menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi kita jangan ikut-ikutan gaya dunia. Ya. Sangat mengerikan, bahkan WL pun gaya-gayanya belajar. Ada latihannya, tidak masalah. Tapi latihannya seperti latihannya artis loh. Kenapa kok tidak doa bareng dulu? Ya. Kenapa kok tidak diselidiki kehidupannya sehari-hari? Itu sudah tidak berlaku lagi di kebanyakan gereja. Yang penting keahlian sekarang. Kenapa? Dunia pun mencari keahlian. Tetapi Tuhan mencari hati. Kalau kita sekarang bicara soal Tuhan mencari hati. Orang-orang Kristen sekarang katakan, tidak cukup hati. Padahal bagi Tuhan cukup. Hati kita benar, Tuhan perlengkapi, beres. Bahkan Kathryn Kuhlman berkata, saya seseorang yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kalau sampai Roh Kudus tinggalkan saya, maka saya sudah tidak ada gunanya lagi, dia bilang. Tetapi karena Kathryn Kuhlman disertai oleh Roh Kudus. Bahkan sebelum dia khotbah pun dikatakan, orang-orang sakit sudah sembuh. Dan yang ini tidak dikejar lagi oleh kebanyakan orang Kristen sekarang.
Tidak lagi seperti ini. Ibadah yang tak bercacat. Nah, yang tak bercacat di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Ya. Ibadah yang tak bercacat adalah menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Hidup berdasarkan firman Allah. Tadi pagi kita sudah bahas tentang berdandan yang pantas, ya kan? Wanita-wanita. Berdandan yang pantas. Ke gereja ya pakai yang ada lengannya, jangan you can see. Ya, menyembah Tuhan angkat tangan, iya kalau bersih. Kalau ada sisa-sisa, ya. Kan enggak cocok, enggak asik juga dilihat. Dilihat enggak sopan, dilihat enggak asik, dilihat kan banyak. Masih aja. Sudah itu duduk paling depan lagi. Itu kan mengotori pengkhotbah. Kalau pengkhotbahnya suci. Kalau enggak suci ya sudahlah, enggak apa-apalah. Ya kan? Tetapi ayat ini sungguh harus jadi perhatian bagi kita. Ada ibadah yang sejati, ada ibadah yang sia-sia, ada ibadah yang murni, ada ibadah yang tidak bercacat. Dalam keempat ibadah ini, apakah kita sudah menginvestasikan modal? Dalam keempat ibadah ini, apakah kita sudah mengalami peningkatan? Apakah kita sudah mengalami peningkatan? Atau bahkan memulai aja belum? Dan saya kembali tanpa bosan mau berkata, ingat ini akhir dari akhir zaman. Sewaktu-waktu semuanya bisa langsung berubah. Atau sewaktu-waktu orang di samping kita tiba-tiba lenyap karena pengangkatan. Bersyukur kalau kita yang lenyap karena pengangkatan. Yang repot kalau orang di samping kita lenyap. Oh mungkin 2 menit lagi saya ikut diangkat. Tidak mungkin sudah. Ya, karena itu bersamaan dan tidak ada kedua kalinya sudah. Ya. Kembali sebagai penutup kita lihat 1 Timotius pasal 4 tadi ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terjemahan lain berkata, latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang engkau lakukan. Jadi, latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen ya, yang lebih baik. Jadilah orang Kristen yang lebih baik. Bagaimana supaya menjadi orang Kristen yang lebih baik? Dengan latihan rohani yang benar. Jadi latihan rohani ini tujuannya adalah supaya kita menjadi orang Kristen yang lebih baik. Nah pada akhirnya kembali seperti yang saya katakan. Kalau mau latihan ada hasilnya, jangan seminggu sekali. Ayo siapa yang berani kalau nge-gym yang latihan seminggu sekali nge-gym. Tapi tiap minggu harus latihan, tapi sekali. Ya, itu namanya menyengsarakan diri sendiri. Ya. Yang enggak pernah nge-gym bisa coba. Seminggu sekali aja. Latihan Anda 1 bulan, tapi seminggu 1 kali aja. Ya. Oh itu nyiksa diri itu. Tapi kalau latihan Anda tiap hari,
hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari sakitnya selesai, Anda akan mempunyai tubuh yang lebih baik. Nah, kembali sebagai penutup, bahwa ternyata Allah juga menuntut kita untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik. Dan untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik tidak ada cara lain kecuali melatih diri secara rohani. Latihan ibadah, latihan ibadah, latihan ibadah. Ya, dan alamilah peningkatan di dalam kekristenan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa.